Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus guru kita Habib Utsman beserta seluruh para kiai yang lain yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap keluarga besar daripada Sahibul Hal almarhum Haji Hasbullah beserta seluruh keluarga besarnya, putra-putra beliau, putri-putri, dan beserta seluruh anak cucu beliau. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit saja saya sampaikan. Haul itu punya tiga makna. Haul itu punya tiga arti. Haul itu punya tiga pengertian. Yang pertama, haul artinya sekeliling, sekitar. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya, yang kami berkahi sekitarnya. Haul yang kedua artinya kekuatan, daya, upaya. La haula wala, tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Nah, haul yang ketiga artinya 1 tahun. Setiap perputaran waktu 1 tahun itu namanya haul. Nah, akan tetapi haul itu juga terbagi menjadi 2. Haul yang pertama yaitu haul para wali, haul para ulama, haul para aulia, yang dimana banyak kita dengar acara-acara haul. Di Jakarta ada haul Habib Hussein bin Abu Bakar bin Idrus Luar Batang, haul Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, haul Habib Ali bin Husain Al-Attas, haul Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad Habib Kuncung, haul Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad Priuk. Di Jawa Tengah ada haul Pekalongan, kemudian ada haul Tegal. Di Jogja ada haul Habib Ahmad Tempel. Di Jawa Timur ada haul Habib Ja'far bin Syekhon Segaf Pasuruan, haul Habib Abdullah bin Faqih, haul Habib Abdul Qadir bin Faqih. Kemudian ada haul Habib Hasan bin Ahmad Baharun, ada haul Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Bangil, ada haul Habib Abu Bakar Muhammad Segaf Gresik, ada haul Kiai As'ad, ada haul Kiai Syamsul Arifin, ada haul Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian ada haul Kiai Abdul Hamid Pasuruan, ada haul Habib Hadi bin Abdullah Hadar Banyuwangi, sampai di Lombok, di NTT, di Palu ada haul Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Nah, haul yang pertama ini diadakan setiap tahun. Dibacakan manakib, sejarah hidup Sahibul Haul. Bagaimana sejarah hidupnya, ilmunya, amalnya, ibadahnya, akhlaknya, waroknya, khaufnya, khasyahnya, ketaatannya, kepatuhannya, ketundukannya kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah. Sehingga kita yang duduk dalam acara haul-haul orang soleh, haul-haul para habaib, haul-haul para kiai, kita duduk mendapatkan keberkahan, mendapatkan intifa, mendapatkan istifadah, mendapatkan ibrah, mendapatkan pelajaran, sehingga kita bisa menjadikan beliau sebagai uswah, qudwah, dan teladan kita. Itu yang pertama, kalau kita hadir pada acara haul-haul orang soleh. Nah, haul yang kedua adalah seperti pada malam hari ini, yaitu keluarganya, putra-putrinya, anak-anak cucunya, sanak saudara yang ditinggalkan oleh almarhum, mengundang kita semua di sini untuk merayakan haul setiap tahun daripada wafatnya orang tua. Jadi kalau haul yang pertama untuk para wali, untuk para orang soleh, ya. Sedangkan haul yang kedua itu adalah yang anak-anaknya, saudaranya, keluarganya mengundang kita duduk di sini merayakan haul. Untuk apa? Untuk mendoakan Sahibul Haul. Didoakan Sahibul Haul. Jadi ini menjadi bukti, ini menjadi tanda bahwasanya anak-anak yang ditinggalkan, putra-putri, cucu yang ditinggalkan oleh almarhum adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Sebab kenapa? Sebab Sahibul Hajatnya, panitia peringatan ini mengundang kita duduk di sini untuk mendoakan Sahibul Haul yang mendapatkan pahala, yang mendapatkan keutamaan bukan hanya Sahibul Haul,
Bahkan kita yang duduk di sini, yang ikut mendoakan, kita pun ikut mendapatkan pahala. Contoh, tadi dibaca Yasin kan? Barang siapa yang baca Yasin, kelak di akhirat Allah beri istana, temboknya terbuat dari emas putih, istananya terbuat dari kasturi. Dalam istana terdapat 99 kamar. Setiap satu kamar 99 ranjang, setiap satu ranjang 99 kasur, setiap satu kasur 99 bantal, setiap satu bantal ada 99.000 bidadari yang Allah persiapkan. Tadi kita bacakan Yasin, niatkan, hadiahkan untuk almarhum, itu yang didapatkan. Dan kita pun di sini yang membaca Yasin, itu pun yang kita dapatkan. Belum lagi kita membaca tahlil, kita membaca la ilaha illallah. Qala Allah fil hadits qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Apa kata Allah? La ilaha illallah isni. La ilaha illallah itu adalah benteng pertahananku. Maka barang siapa yang membaca la ilaha illallah, berarti dia telah masuk ke dalam benteng pertahananku. Barang siapa yang masuk dalam benteng pertahananku, maka dia akan aman dari azab dan siksaku. Sahibul Hal kita bacakan tahlil, dalam kuburnya aman dari azab dan siksa Allah. Kita yang baca tahlil aman dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dikatakan afdalul kalam indallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat yang paling dicintai oleh Allah, kalimat yang paling disukai oleh Allah adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Tadi semua kita baca. Ketika kita membaca hal-hal, perkara-perkara, kalimat-kalimat, kata-kata yang dicintai oleh Allah, maka kita pun akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Belum lagi tadi kita baca sholawat. Rasulullah punya satu malaikat, Allah punya satu malaikat yang dimana tugasnya setiap saat sampai kiamat duduk depan kubur Nabi Muhammad. Untuk apa? Malaikat itu menyampaikan, ya Rasulullah, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan disebut, kamu punya nama satu persatu. Fulana, nama ibu-ibu semua disebut di hadapan Rasulullah. Mereka bersolawat kepadamu ya Rasulullah, yang dimana mereka niatkan, mereka hadiahkan pahalanya untuk Sahibul Hal. Apa? Kata Rasulullah, bawa salawat mereka menghadap Allah, dibawa menghadap Allah. Apa kata Allah? Akan aku jadikan setiap satu huruf dari salawat yang mereka baca, aku ciptakan 460 malaikat yang punya 460 kepala. Setiap kepala punya 460 wajah, setiap wajah punya 460 mulut, setiap mulut punya 460 lidah, dan setiap lidah akan memohon ampun atas dosa-dosa orang yang bersolawat dan dosa-dosa orang yang dihadiahi solawat tersebut. Coba lihat, begitu mulia, begitu agung. Apa-apa yang didapatkan pada malam hari ini bukan hanya Sahibul Hal, bahkan kita pun yang duduk di sini mendapatkan keutamaan. Oleh karenanya saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jangan ngarep. Kamu ngarep pengen punya anak yang nanti kalau kamu mati, anak kamu bakal bikin acara hall. Ya, bakal bacakan kirim Yasin, baca ayat Quran, baca tahlil, tahmid, ngundang ulama, ngundang kiai, ngundang habaib, bikin acara 40 harian, bikin acara tiap tahun hall untuk kamu. Jangan ngarep pengen punya anak seperti itu kalau semasa hidup engkau tidak pernah mendidik anak-anakmu dengan pendidikan Nabi Muhammad. Jadi kita duduk di sini merayakan hall, membaca ayat Quran, baca Yasin. Itu untuk apa? Itu tidak ada, yakni gara Rasul idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalatha. Sadaqatin jariyah, al-ilmu yantafa'u bih, wa waladun salih yad'u lah. Apabila manusia wafat, apabila manusia meninggal dunia, maka terputus seluruh amalnya kecuali 3. Kita masih hidup sholat dalam kubur nggak bisa sholat. Dalam kubur apa masih hidup puasa dalam kubur nggak bisa. Masih hidup haji dalam kubur nggak bisa. Tapi ada 3 amal yang pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Apa salah satunya? Doa anak soleh kepada kedua orang tuanya. Walaupun orang tuamu telah hancur jasadnya, binasa, mati, wafat, terkubur,
Tapi kalau engkau mendoakan, doamu sampai kepada doamu, doa anak itu, doamu kepada orang tua yang telah wafat bakal sampai di dalam kuburnya. Sebab orang kubur itu butuh makan. Jangan bawa Bapak Ibu kira bahwasanya yang butuh makan itu cuma kita saja. Enggak. Mereka orang yang wafat, para penghuni kubur, mereka juga butuh makanan. Terus makanan mereka apa? Makanan para penghuni kubur adalah doa-doa yang dikirimkan oleh orang yang masih hidup. Makanya kalau ada dari bapak ibu-ibu yang orang tuanya sudah meninggal dunia, kirimkan doa. Itu sebagai bukti bakti. Berbakti sama orang tua, berbakti sama bapak, berbakti sama ibu, apalagi ibu. Berbakti bukan hanya semasa hidup orang tua saja. Walaupun orang tua kita telah wafat, tetap wajib kita berbakti. Bagaimana cara berbakti? Cara kita berbakti dengan mengirimkan doa kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Jadi alhamdulillah sahibul hajat. Kenapa? Karena sahibul hajat orang paham, orang ngerti. Dulu dididik sama almarhum orang tuanya. Ya. Makanya kamu kalau pengen nanti, kalau kamu wafat, kalau kamu meninggal, punya anak yang bakal bikin hall, undang ulama, ustadz, kiai, habaib, baca doa sama-sama. Ya mumpung kamu masih hidup, didik anak-anakmu dengan pendidikan Nabi Muhammad. Jangan sampai anak-anakmu buta Islam, buta iman, buta Quran. Ini orang tua zaman sekarang. Kalian bapak-bapak zaman sekarang, pagi, siang, sore, malam cari uang, cari nafkah, kerja pagi, siang, sore, malam. Untuk apa? Untuk memberi makan jasmani anak-anak kalian. Tapi kalian lupa memberi makan jiwa dan hati anak-anak kalian. Kalau kewajiban kalian sebagai bapak cuma ngasih makan jasmani anak doang, apa bedanya dengan binatang? Kalian belum bangun, ya, binatang itu jam 4 udah bangun untuk cari makan buat anak-anaknya. Jadi kalau kewajiban sebagai orang tua, sebagai bapak cuma ngasih makan, berarti nggak ada beda dengan binatang. Terus kewajiban yang lebih wajib apa? Memberi makan jiwa, memberi makan hati, memberi makan ruh. Apa makanan jiwa? Apa makanan hati? Makanan jiwa, makanan hati adalah ilmu. Hati 3 hari nggak kena ilmu, hati menjadi mati. Maka tanyakan kepada diri kalian sebagai orang tua, telah berapa lama kalian menjadi sebab hati anak-anak kalian mati? Ibu-ibu zaman sekarang, ibu-ibu tahu di mana letak kursi, di mana letak lemari, di mana letak dapur, di mana letak kompor, di mana letak alat make up, di mana letak kasur. Kalian tahu semua letak-letak di rumah kalian. Tapi kalian tidak tahu di mana letak dan tempat anak kalian ketika malam hari. Ibu-ibu jawab, coba saya tanya. Uangnya ibu-ibu, apakah ibu-ibu bakal taruh depan rumah? Mas. Allah. Ibu, emas, permata, intan, berlian, bakal taruh di luar rumah. Di luar rumah. Ditaruh di mana? Dikunci rapat-rapat. Emas, intan, permata, berlian, kalian kunci rapat-rapat dalam lemari. Tapi kenapa anak-anak perempuan kalian umbal seperti binatang? Apakah emas, intan, permata lebih berharga daripada anak-anak perempuan kalian? Oleh karenanya jaga anak-anak perempuan kalian. Jaga anak-anak kalian, didik anak-anak kalian dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Wasiat saya terakhir bagi seluruh para pemuda-pemudi Islam. Jadilah engkau pemuda-pemudi Islam yang dimana engkau para pemuda-pemudi Islam yang selalu belajar tentang agama, pemuda-pemudi Islam yang menyampaikan kebenaran, pemuda-pemudi Islam yang menegakkan keadilan, pemuda-pemudi Islam yang berbakti kepada kedua orang tua, pemuda-pemudi Islam yang dimana kalau kalian tahu agama, besok kalian bakal bisa menyelamatkan kedua orang tua kalian. Sebab apa? Sebab apa? Sebab ibu-ibu jangan salah, ibu-ibu ahli ibadah, bapak-bapak ahli ibadah, kalian ahli ibadah. Kalian ahli ibadah, bapak-bapak ahli ibadah, ibu-ibu ahli ibadah di sorga, mau di akhirat, mau dimasukkan ke dalam sorga. Tiba-tiba anak-anaknya ibu datang, ya Allah, enak banget orang tua saya masuk surga, saya masuk neraka. Ya Allah, saya maksiat, saya mabuk,
saya narkoba, saya main judi, tetapi orang tua saya biarkan saya. Saya nggak sholat, dia biarkan. Orang tua saya tidak pernah mendidik saya dengan pendidikan agama. Akhirnya apa? Akhirnya orang tuanya masuk ke dalam neraka, anaknya juga masuk ke dalam neraka. Jadi anak bisa menjadi sebab orang tua masuk neraka, anak juga bisa menjadi sebab orang tua masuk dalam surga. Maka para pemuda-pemudi Islam, hendaklah kalian jadi pemuda-pemudi yang taat kepada Allah, patuh kepada Allah. Para pemuda-pemudi yang selalu menyampaikan kebenaran, pemuda-pemudi yang selalu menegakkan keadilan, pemuda-pemudi yang tidak pernah takut dengan ancaman. Jangan pernah kalian tunduk kepada kezaliman, jangan pernah kalian tunduk kepada kemungkaran, jangan pernah kalian tunduk kepada ketidakadilan. Berjuanglah kalian untuk Islam. Wahai para pemuda-pemudi, sekarang bukan saatnya kalian untuk bermain-main. Sekarang bukan saatnya kalian untuk main-main, untuk santai-santai. Saudara-saudara, Al-Quran yang dimana huwa nurul mubin wa dzikrul hakim wa siratul mustaqim. Al-Quran cahaya yang nyata, Al-Quran sebutan yang bijaksana, Al-Quran adalah jalan yang lurus. Al-Quran ibarat mata bagi orang yang buta, Al-Quran ibarat ibarat telinga bagi orang yang tuli, ibarat lidah bagi orang yang bisu, ibarat tangan bagi orang yang tak punya tangan. Al-Quran adalah cahaya, ibarat engkau orang yang sedang berada dalam kegelapan. Al-Quran adalah kitab suci, Al-Quran adalah kata-kata yang mulia, kata-kata yang bijaksana. Al-Quran adalah yang dimana kitab yang harus kita letakkan di atas kepala. Tetapi kita lihat berapa banyak orang yang menghina Al-Quran, berapa banyak orang yang menghinakan Quran, berapa banyak orang yang membakar Al-Quran, berapa banyak orang-orang menghinakan Al-Quran. Kenapa? Karena kalian sebagai Islam, kalian sebagai umat Islam, kalian tidak pernah mau hidup mulia dengan Al-Quran. Bukankah Sayyidina Umar bin Khattab berkata, nahnu qaumun azzanallahu bil Quran, kami adalah kaum yang dimuliakan dengan Al-Quran, kami kaum yang diagungkan dengan Al-Quran, dan kami tidak cari kemuliaan selain daripada kemuliaan yang ada dalam Al-Quran. Saudara-saudara, jangan heran Al-Quran dihina, Al-Quran dicaci, Al-Quran dimaki, Al-Quran dinistakan. Kenapa? Karena kita sebagai umat Islam tidak pernah membaca Quran, bahkan hati kita kosong dari Al-Quran. Al-Quran di rumah kalian berdebu. Makanya karena begitu banyak kita, banyak dulu banyak menghina Quran, banyak yang mencaci Quran, menistakan Quran, kitanya diam saja. Karena kita diam saja, semakin kita diam, semakin kita bungkam. Ketika Al-Quran dihinakan, maka besok-besok makin banyak orang yang bakal menghina Al-Quran. Contohnya baru kemarin. Kenapa? Sebab kita diam ketika Al-Quran dihina. Saudara-saudara, engkau punya mulut mengaku iman, engkau mengaku iman, engkau mengaku Islam, engkau mengaku Al-Quran, engkau punya kitab, tapi Al-Quran dihina, Al-Quran dinistakan, Al-Quran dibakar, engkau diam. Tidak ada kemarahan dalam hatimu, tidak ada ketidakrelaan. Setidaknya hatimu marah, setidaknya hatimu merasa tidak rela dengan Al-Quran dihinakan, dinistakan. Jaga kemuliaan Quran, jaga kesucian Quran. Ini kita Al-Quran dinistakan, kita biasa-biasa saja. Apakah pantas engkau disebut sebagai umat Nabi Muhammad? Apakah pantas engkau disebut sebagai umat Islam? Sedangkan Al-Quran dihinakan, Al-Quran dinistakan, kalian bungkam, kalian diam, bahkan hati kalian merasa biasa-biasa saja. Oleh karenanya para pemuda-pemudi Islam bersatu kalian. Kalau pemuda-pemudi Islam bersatu, pemuda-pemudi Islam punya semangat yang kuat, tekad yang kuat, berjuang untuk agama, tapi Allah tidak ada satupun musuh yang bakal berani menistakan Islam dan bakal menistakan Al-Quran. Oleh karena para pemuda-pemudi Islam harus bangkit. Ayo bangkit. Sekarang bukan saatnya nongkrong, sekarang bukan saatnya main-main. Bangkit kalian untuk agama, bangkit kalian untuk Al-Quran. Saudara-saudara, para pemuda-pemudi Islam, sampaikan kepada mereka negara Swedia, kedubes Swedia, orang-orang Swedia yang telah menistakan Al-Quran. Kalian menistakan Al-Quran, kalian menodai kesucian Al-Quran kami. Tapi Allah, kami
kami tidak akan tinggal diam, kami tidak akan bungkam, kami tidak akan diam, kami akan bangkit, kami akan tegak berdiri, kami akan datang ke bapak, kami akan datang ke markas kalian, kami akan datang di Kedubes Swedia untuk apa? Untuk membela kesucian Al-Quran kami. Kami akan datang sama-sama, kami akan tinggalkan anak istri kami akan tulis wasiat, kami akan bawa kain kafan, kami tidak akan pulang untuk melawan kalian sampai detik darah penghabisan. Saya tanya, ibu-ibu rela anak-anaknya nanti pergi sama-sama membela Al-Quran? Ibu-ibunya rela apa tidak? Rela apa tidak? Anak-anaknya berjuang untuk Islam, berjuang untuk Quran, berjuang untuk iman, berjuang. Islam dihinakan, dihina, dicaci, dimaki, Al-Quran dinistakan. Kenapa? Kesalahan terbesar ada dalam diri kita, saudara-saudara. Kenapa? Karena kita merasa biasa-biasa saja. Bahkan ketika Islam dihinakan, bahkan yang membela justru orang yang mengaku Islam sendiri. Jadi wasiat saya yang terakhir, kalau kalian merasa biasa-biasa saja, dalam hati kalian tidak ada kemarahan, hati kalian tidak ada ketidakridhaan, tidak ada ketidakrelaan, yakni merasa biasa saja, rela, ridho, Al-Quran dihina, jawabannya satu, hati kalian kosong dari iman, kosong dari Islam, dan kosong dari Al-Quran. Wasiat saya apa, ceramah saya terakhir ini Isra Mi'raj juga ya? Saya nggak akan bahas Isra Mi'raj, ente cari tahu sendiri aja. Anak kasih tahu kitab-kitabnya. Ya. Ada kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Kitab-kitab salaf. Ada kitab namanya As-Siraj Al-Wahhaj fi Haqa'iqil Mi'raj, karangan Al-Imam Abu Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Beliau murid daripada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian ada lagi kitab Al-Mi'raj, ya, karangan Al-Imam Abul Qasim Abdul Karim Al-Kushairi. Kemudian ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj, karangan Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Kemudian ada lagi kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatul Isra, karangan Imam As-Suyuti. Kemudian ada lagi kitab Al-Aya Az-Zahimah Al-Bahirah fil Mi'raj Sayyidi Ahli Dunya wal Akhirah. Itu karangan Imam Al-Hafidz Syamsuddin Muhammad bin Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Satu lagi karangan beliau Al-Aya Al-Bayyinat fil Mi'raj Sayyidi Ahli Al-Ardi was Samawat. Kemudian ada kitab An-Nurul Wahhaj fi Qissah Isra wal Mi'raj, karangan Imam Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanji. Kemudian disyarahkan oleh cucunya, diberi nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nuril Wahhaj, karangan Imam Ja'far ibn Ismail Al-Barzanji. Kemudian ada lagi kitab Qissatul Mi'raj, karangan Imam As-Said Usman Syata' ibn Muhammad Syata'. Kemudian ada lagi kitab Daw'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj. Itu karangan kalau nggak salah Al-Imam Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj, karangan Al-Imam Najmuddin Al-Ghaitina. Di daerah Jawa Barat, di pondok-pondok pesantren salaf, ya, pondok-pondok salaf bukan modern. Kalau bulan Rajab itu biasanya santri-santri salaf ngaji pasaran kitab Najmuddin Al-Ghaiti, Imam Najmuddin Al-Ghaiti, Qissatul Mi'raj. Cuma yang biasanya di ngajiin itu hasiahnya, namanya Khosyah Ad-Dardir. Pernah dengar kan? Khosyah Ad-Dardir itu karangan Al-Imam Abul Barkat Ad-Dardir. Nah, itu syarahnya, matannya namanya Qissatul Mi'raj, karangan Al-Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Kemudian ada lagi kitab Nailul Muna Al-Ghaya Ar-Rasul fi Mi'raj Nabiyil Mukhtar Ar-Rasul, karangan Imam Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj, karangan Syekh Abdullah Asy-Syami. Kemudian kitab Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah, karangan Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, dan masih banyak lagi. Ente pelajari kitab-kitab yang Anda sebutkan tadi, insyaallah ente akan mendapatkan pemahaman yang jelas, yang rinci tentang kejadian Isra wal Mi'raj. Ini saja dapat saya sampaikan. Saya masih ada acara lagi.
doakan biar anda cepat sembuh. Insya Allah kita berjumpa kembali. Khususnya saya kangen sama ibu-ibu yang di Purwakarta. Ibu-ibu yang di Purwakarta belum lihat rambut saya udah pendek. Bagusan pendek apa gondrong? Kan kayak ada umur 17 tahun kan ya. Sampai saya punya anak nggak panggil abah, tak bahar. Rabbi farfa'na bi barakatihim wa ahlil husna bi hurmatihim wa amidna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, Bapak Ibu, kita di pondok lagi bangun pembangunan. Kalau lagi pembangunan, saya kalau mau terima uang dari pejabat itu bisa ratusan triliun. Tapi saya haramkan pondok pesantren saya terima uang dari pejabat. Jadi saya harapkan bapak ibu-ibu untuk menyisihkan, mengeluarkan hartanya untuk pembangunan pondok pesantren. Tapi ngasihnya jadi dikit. Kalau ibu ngasihnya cuma 10.000, uangnya ibu ambil lagi, saya kasih 1 juta. Bercanda. Ibu.